Bab 27 Jalan-jalan. Hari ini hari Sabtu, waktunya libur untuk semua aktivitas kantor. Randy rencana mau nge-gym bareng hari ini. Tadi malam Randy sudah bilang pada Dinda. Dinda sudah membayangkan kalau hari ini dia akan sendirian di rumah, pasti bosan. Tiba-tiba Dinda mendapat ide. "Mas," dia memanggil Randy. "Heim," jawab Randy. "Maas," Dinda mendekati Randy yang sedang asik bermain HP. "Apa sayang?" tanya Randy. "Aku boleh gak jalan-jalan sama Febri hari ini?" Dinda mengutarakan keinginannya. "Kemana?" tanya Randy balik, tanpa mengalihkan pandangannya dari HP-nya. "Ke mall," jawab Dinda. "Mas kan nanti mau pergi sama Angga, aku bosan di rumah sendirian." Dinda mencoba merayu suaminya agar diizinkan pergi. "Ya udah, kamu hubungi Febri, bilang sama dia untuk bersiap biar nanti Mas suruh Angga jemput dia dan bawa kemari. Terus kita sama-sama pergi, antar kalian dulu ke mall baru kami nge-gym." "Oke Mas," jawab Dinda penuh semangat. Dinda kemudian berjalan ke kamarnya dan segera mengirim pesan ke Febri. "Dinda. Feb, jalan-jalan yuk." Febri. "Kemana say?" Dinda. "Ke mall Cinere." Febri. "Jam berapa?" Dinda. "Jam 10 teng ya, kamu siap-siap aja di rumah, nanti Angga jemput kamu di rumah." Febri. "Oh Pak Angga. Aku harus tampil prima nih biar dia naksir." Dinda. Dinda menutup HP-nya kemudian bersiap-siap untuk jalan-jalan bersama Febri. Sementara di rumah Febri. Febri bergegas mandi dan berdandan karena sebentar lagi Angga akan menjemputnya. HP Febri berbunyi tanda pesan masuk. 081 asteris 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 asteris. "Saya sudah di depan, cepat keluar." Febri. Asteris 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 maaf, ini siapa ya? 081 asteris 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 asteris. Angga asteris asteris asteris. Gubrak, asteris asteris akeong tanda pagar pound sterling euro. Febri segera mengambil tasnya, memakai sepatunya kemudian segera berlari keluar rumah. Dia sudah melihat mobil Angga menunggu di depan pagar rumahnya. Angga melihat tampilan Febri hari ini sangat manis sekali. Dengan memakai baju kaos dan jilbab warna pink, celana jeans dan sepatu kets putih, membawa tas diselempangkan di bahu, membuat Febri terlihat lebih fresh seperti anak ABG. Febri penutup pintu pagarnya dan naik ke mobil Angga. Febri juga tersepona melihat tampilan Angga hari ini terlihat lebih santai, tidak seperti biasanya kaku. Hari ini Angga memakai kaos oblong dan celana pendek selutut membuat Angga terlihat lebih muda dan sangat tampan. "Maaf Pak, saya tidak tahu itu tadi nomor Bapak." Febri memulai pembicaraan. "Kalau begitu sekarang kamu sudah tahu kan?" tanya Angga. "Iya Pak, sudah saya simpan," jawab Febri. Mobil meluncur ke apartemen Randy. Hari ini rencananya mereka akan pergi dengan tujuan berbeda. Dinda dan Febri ke mall sedangkan Randy dan Angga ke tempat gym. Di apartemen, Randy dan Dinda sudah menunggu kedatangan Angga dan Febri. "Selamat siang Pak Randy," sapa Febri ceria dan ramah. Angga diam-diam tersenyum melihat tingkah gadis ini. Dari beberapa kali ketemu dia selalu ceria seperti ini. Sepertinya dia mempunyai banyak stok semangat. "Pagi Feb, Dinda di dapur sedang ngemil," jawab Randy. "Namanya juga lagi hamil Pak, biar anak Bapak di dalam perut sehat dan kuat. Emaknya bisa tenang jalan-jalan dan punya banyak energi," ucapnya dengan semangat. Febri sudah mendengar kabar tentang kehamilan Dinda dan dia sangat senang karena sebentar lagi akan mendapat ponakan dari sahabatnya itu. Angga dari sejak awal sudah memperhatikan Febri, entah mengapa hari ini semua tingkah laku Febri menarik perhatiannya. "Nih anak berani banget bercanda sama si bos."
Tak lama Febri setengah berlari menuju dapur menghampiri Dinda yang sedang makan salad. "Bu bos udah kenyang?" tanya Febri yang melihat Dinda sudah selesai makan dan sedang mencuci mangkok saladnya. "Udah Feb, sekarang aku semangat untuk pergi jalan-jalan," jawab Dinda. "Come on, let's go," ujar Febri dengan semangat sambil menggandeng tangan Dinda. "Yuk mas kita berangkat," ajak Dinda pada suaminya. Mereka berangkat keluar parkiran apartemen. Angga yang mengemudikan mobil di sampingnya ada Febri, sedangkan Randy dan Dinda duduk di belakang sambil berpegangan tangan. Mobil berjalan menuju Mall Cinere. Sebelum sampai di lokasi yang dituju, Randy banyak memberikan pesan kepada Dinda dan Febri. "Jangan terlalu banyak jalan ya sayang, kalau kamu lelah istirahat saja," ucap Randy. "Iya mas," jawab Dinda. "Kamu tolong jaga Dinda ya Feb, kalau ada apa-apa segera hubungi saya." "Siap Pak Bos, laksanakan," jawabnya semangat. Angga tersenyum miring melihat sikap Febri. Dinda dan Febri turun dari mobil, sementara Angga dan Randy melanjutkan perjalanan mereka. Dinda dan Febri berjalan menuju salon. Sudah lama mereka janjian untuk pergi ke salon, baru kali ini kesampaian. Mereka akan menjalankan semua paket yang disediakan di salon itu, mulai dari lulur, massage, kreambat, dan mandi susu. Dinda sengaja memesan ruangan private untuk dia dan Febri. Mereka melakukan semua perawatan di ruangan tersebut. Di sebelah ruangan mereka yang hanya disekat dengan sebuah tirai besar, seorang wanita juga sedang melakukan perawatan. Wanita itu mendengar semua percakapan antara Dinda dan Febri. Sial asteris, ternyata wanita murahan itu sedang bersenang-senang menikmati kekayaan suaminya. "Lihat saja sebentar aku akan menghancurkanmu," teriak wanita itu dalam hati. Wanita itu adalah Lisa. Setelah selesai melakukan perawatan perut, Dinda merasa lapar. Dia mengajak Febri ke makan ke sebuah restoran. Dinda dan Febri melangkah menuju restoran dan mencari meja yang kosong. Tidak jauh dari mereka duduk Lisa, juga sengaja makan di restoran itu untuk mengikuti mereka. Dinda dan Febri sudah memesan makanan. Sambil menunggu makanan datang, Dinda hendak pergi ke toilet dan melewati meja tempat Lisa makan. Lisa sengaja menumpahkan minuman ke lantai di samping mejanya. Dinda yang berjalan kemudian terjatuh karena kakinya terpleset. Dinda terduduk di lantai. Febri terkejut mendengar suara Dinda yang menjerit. "Au!" teriak Dinda. Febri segera berlari ke arah Dinda. Dinda meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Febri melihat darah mengalir di kaki Dinda dari balik gaun yang dia gunakan. Tolong teman saya," teriak Febri. Semua orang yang ada di restoran itu segera mendekati dan berusaha membantu. Lisa mengambil kesempatan untuk meninggalkan Dinda dan temannya. Dinda dibantu Febri dan pemilik restoran segera dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menaiki mobil pemilik restoran. Di tengah perjalanan Dinda terus meringis menahan sakit di perutnya. Febri segera mengambil HP Dinda dan menghubungi Randy. "Halo sayang," jawab dari sana. "Pak, saya Febri. Dinda tadi terjatuh di lantai saat kami makan di restoran," Febri setengah berteriak saking paniknya. "Apa? Terus bagaimana keadaan Dinda? Kalian di mana?" Randy yang mendapat telepon dari Febri sangat terkejut mendengar beritanya. "Dinda sepertinya pendarahan Pak, sekarang kami sedang menuju RS. Kasih Ibu, Bapak langsung aja menyusul ke sana," ucap Febri menjelaskan. "Iya baik, kami segera ke sana. Tolong kamu perhatikan dan jaga Dinda ya Feb." Randy menutup HP-nya dan segera menuju RS. Kasih Ibu bersama Angga. Randy sekencang mungkin berlari ke arah mobil diikuti Angga di belakangnya. "Cepat Ga, kita ke RS. Kasih Ibu, kamu bawanya ngebut ya biar kita cepat sampai," perintah Randy. "Baik Pak, tapi sebaiknya Bapak tenang dulu dan tetap berdoa.
Semoga Bu Bos dan calon debaynya sehat. Angga berusaha menenangkan Randy yang terlihat sangat khawatir. Ya Tuhan, tolong selamatkan istri dan anakku. Aku sangat menyayangi mereka dan tidak sanggul kehilangan mereka. Doa Randy dalam hati. Pikirannya tidak bisa tenang, rasanya dia ingin segera terbang menuju istri dan anaknya yang ada di dalam kandungan. Mobil melaju menuju RS. Kasih ibu dengan kencang. Dinda dan Febri sampai di RS. Kasih ibu diantar oleh pemilik restoran. Dinda langsung diberikan pertolongan pertama di UGD. Febri menunggu di ruang tunggu. Setelah mengantarkan Dinda ke rumah sakit, pemilik restoran izin pamit dan Febri mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan sahabatnya itu. Selang beberapa menit Randy dan Angga terlihat berlari-lari dari arah parkiran. Mereka melihat Febri sedang menunggu di ruang tunggu. "Feb, bagaimana keadaan Dinda?" tanya Randy. "Sedang diperiksa Pak, sebaiknya kita menunggu Pak. Tadi saya tidak diperbolehkan menemani," ucap Febri. "Gimana ceritanya Dinda sampai jatuh Feb?" Randy menginterogasi Febri. "Dinda hendak ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia terpleset dan jatuh Pak, dengan posisi terduduk mengakibatkan pantatnya terhempas," jawab Febri. Sebenarnya tadi sebelum Dinda melangkah, Febri tak sengaja sempat melihat seorang wanita yang sepertinya sengaja mencurahkan air ke lantai, tapi karena saking paniknya Febri tidak memperhatikan wanita itu lagi. Dia hanya fokus membantu dan membawa Dinda ke rumah sakit. Dan dia juga tidak begitu yakin dengan apa yang dia lihat sehingga Febri tidak berani mengatakannya kepada Randy. Dia tidak yakin kejadian jatuhnya Dinda karena unsur sengaja atau murni kecelakaan. Febri tidak bisa menuduh tanpa bukti dan saksi. Karena kejadiannya sangat cepat sekali. "Keluarganya Ibu Dinda," panggil seorang perawat. "Ya Sus, saya suaminya." Randy segera berdiri dan menghampiri perawat tersebut. "Bapak silahkan menemui dokter yang menangani pasien tersebut." "Ya Pak, silahkan." Randy mengikuti sang perawat menuju ruangan dokter yang tadi memeriksa Dinda. Sementara Febri dan Angga langsung menghampiri Dinda yang sedang terbaring tak sadarkan diri. "Selamat siang Dok, saya suaminya Dinda," sapa Randy. "Silahkan duduk Pak," ucal dokter tersebut. "Bagaimana keadaan istri dan calon anak saya Dok?" tanya Randy segera karena dia sudah sangat tidak sabar. "Syukurnya Ibu Dinda dan anak yang ada dalam kandungannya tidak apa-apa Pak. Pendarahan yang terjadi karena benturan tubuh Ibu Dinda yang jatuh dengan posisi duduk di lantai," ucap dokter menjelaskan. Randy menarik nafas lega dan bersyukur istri dan calon anaknya selamat. "Ibu Dinda perlu istirahat beberapa hari, tidak boleh berjalan dulu ya. Tadi saya memberi beliau obat penenang agar Ibu Dinda bisa istirahat. Nanti saya akan kasih resep vitamin dan obat untuk penguat kandungan." "Terima kasih Dok." Randy menjabat tangan dokter tersebut kemudian undur diri. Randy melakukan pendaftaran administrasi agar Dinda bisa segera dipindahkan ke kamar rawat inap. Dinda dipindahkan ke ruangan super VIP dengan fasilitas terbaik. Randy melihat istrinya masih tertidur dengan wajah pucatnya. Dibelainya kepala istrinya dan mencium keningnya. "Sayang, terima kasih kamu sudah menjaga diri kamu dan calon anak kita." Randy kemudian menghubungi keluarganya dan mertuanya dan mereka akan segera datang menjenguk. Karena hari sudah mulai senja, Randy menyuruh Angga untuk mengantarkan Febri pulang ke rumahnya. "Ga, tolong antarkan Febri pulang ya," pinta Randy. "Iya bos," jawab Angga. "Sekali lagi terima kasih ya Feb, kami sudah menyelamatkan istri dan anak saya. Kalau tidak ada kamu di sana aku tidak bisa membayangkan hal yang terburuk." Randy menatap wajah Febri. "Biasa aja Pak, kayak sama siapa aja. Dinda kan teman saya Pak. Sudah sewajarnya saya menolong dia," ucap Febri.
Saya pamit pulang ya Pak. Febri pamit kepada Randy kemudian melangkah keluar kamar Dinda dirawat. Gak, tolong urus kantor sementara ini ya, saya tidak bisa meninggalkan Dinda seperti ini, ucap Randy pada Angga. Iya bos, saya mengerti, saya permisi dulu ya bos. Angga pergi menyusul Febri di luar. 1 jam kemudian Mama Dinda datang bersama kakak iparnya. Assalamualaikum nak, sapa Mama Dinda ketika masuk ke kamar. Waalaikumsalam Ma. Randy mencium tangan mama mertuanya dan kakak iparnya. Bagaimana keadaan Dinda sekarang? Mama mendekat ke tempat tidur, membelai lembut wajah anak kesayangannya itu kemudian menciumnya. Alhamdulillah Dinda dan anak kami tidak apa-apa Ma. Karena jatuh terpeleset mengakibatkan benturan. Itu yang membuat Dinda sempat pendarahan, tapi sekarang sudah membaik Ma. Dinda sedang dibius agar bisa istirahat, jawab Randy menjelaskan. Syukurlah Dinda baik dan calon anak kalian baik-baik saja, ujar Nanda yang dari tadi mendengarkan cerita Randy. Salam dari Lila, kami tidak mengajak dia ke sini. Maklum perut Lila sudah semakin besar, agak sulit bergerak cepat sementara tadi kami buru-buru pergi ke rumah sakit. Besok kami akan kemari lagi, ucap Nanda pada adik iparnya. Tidak apa Kak, yang penting Mbak Lila sehat, Randy tersenyum pada kakak iparnya. Dinda perlahan membuka matanya karena dia mendengar ramai suara orang-orang yang dia kenal. Dinda menatap sekelilingnya, dia melihat suami, mama dan kakaknya. Mas kamu sudah datang, tanya Dinda. Sudah sayang. Mas di sini, Randy segera mendekat ke sisi istrinya yang barusan sadar. Apa yang kamu rasakan Hem? Tanya Randy dengan penuh kelembutan. Tadi perutku sakit sekali tapi sekarang sudah mendingan, jawab Dinda. Mama menggenggam tangan Dinda. Sayang, kamu istirahat aja ya, jangan banyak pikiran. Kami semua di sini kok menemani kamu, senyum mamanya itu sedikit mengurangi rasa sakitnya. Dinda memegang pelan perutnya. Gimana calon anak kita Mas? Tanya Dinda. Alhamdulillah sayang, dia baik-baik saja di dalam. Sepertinya dia anak yang kuat dan tidak cengeng sama seperti mamanya. Randy berusaha menghibur istrinya. Dinda merasa sangat bersyukur dan kemudian memperhatikan kakaknya yang hanya datang berdua saja dengan mamanya. Mbak Lila mana Mas? Tanya Dinda pada kakaknya. Bakmu di rumah. Tadi kami terburu-buru ke rumah sakit, kasihan Lila tidak leluasa bergerak cepat karena perutnya yang sudah semakin besar. Jadi dia kami tinggal saja, besok kami akan ke sini lagi, hibur kakaknya. Mas aku lapar dari tadi siang aku belum makan, ucap Dinda. Ya Allah sayang kasihan banget kamu, Randy terkejut mendengar istrinya belum makan dari siang. Padahal belakangan ini nafsu makannya sangat besar. Pasti saat ini dia sangat lapar sekali. Kamu mau makan apa sayang? Tapi kata dokter sementara ini kamu makan yang lembut-lembut dulu ya, tanya Randy. Bubur ayam mau nak? Tanya mamanya dengan lembut. Mau mah, Dinda mau bubur ayam. 2 porsi ya mas, Dinda melirik ke arah suaminya dan tersenyum malu karena permintaannya. Kamu jangan malu-malukan, yang makan memang 2 orang jadi porsinya harus lebih banyak, ucap Randy. Saat Randy hendak mencari makanan tiba-tiba kakak iparnya menahannya. Biar mas aja yang beli. Dekat sini ada bubur ayam favorit Dinda, ujar Nanda. Baiklah mas, ini kunci mobil saya. Randy memberikan kunci mobilnya kepada kakak iparnya. Gak usah Ren, naik motor lebih praktis dan lebih cepat, ucap Nanda. Terima kasih ya mas, ucap Randy. Malam itu mereka semua akhirnya makan bubur ayam. Kata Nanda itu adalah bentuk senasib sepenanggungan mereka pada Dinda. Tentu saja itu hanya candanya karena bubur ayamnya memang enak dan karena tidak mau ribet membeli makanan yang lain makanya Nanda membeli bubur ayam sebagai menu makan malam mereka.
Nanda dan mamanya segera pamit pulang setelah makan malam. Mereka naik sepeda motor, khawatir dengan keadaan mamanya, oleh sebab itu mereka tidak bisa berlama-lama. Padahal Randy sudah menawarkan mobilnya untuk dibawa Nanda tapi mereka menolak. Malam itu Randy dan Dinda tidur di kamar rumah sakit. Bersambung.